Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Selma Sirait. Saya di sini akan memberikan tutorial regresi linear berganda tugas statistika 2. Di sini saya menggunakan data yang biasa saya gunakan. Di bagian name kita ubah menjadi kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, partisipasi auditor, dan akuntabilitas auditor. Dan di bagian measure kita ubah menjadi scale, dan kita memasuki data view. Dan semua data yang ada di Excel satu persatu kita pindahkan ke data view. Kita kopas dan kita pindahkan ke data view. Klik analyze, klik regression, dan kita pilih linear. Dan di bagian akuntabilitas auditor kita pindahkan ke dependent. Dan di bagian kompetensi auditor, komitmen organisasi, dan partisipasi auditor kita pindahkan ke bagian independent. Kita klik bagian statistik dan kita klik bagian collinearity dan kita klik continue. Selanjutnya kita klik pods dan giveaway dan reset dan klik bagian histogram dan normal dan kita continue. Klik OK dan loading dan semua data yang tadi sudah muncul. Kita scroll ke bawah dan di bagian coefficient kita pindahkan ke word. Di bagian asumsi regresi linear berganda. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda ini dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1, asumsi regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Y sama dengan 5,769 ditambah 0,273 X1 ditambah 0,259 X2 tambah 0,243 X3. Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. 1. Jika nilai kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas auditor adalah sebesar 5,769 satuan tertentu. 2. Jika nilai kompetensi auditor mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas auditor sebesar 0,273 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. 3. Jika nilai komitmen organisasi auditor mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas auditor sebesar 0,259 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Dan yang keempat, jika nilai partisipasi auditor mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas auditor sebesar 0,243 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan sehubungan yang pengujian atas hipotesis penelitian ini sebagai berikut. 1. Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini akan diperhitungkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel, terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas dari data penelitian ini. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dengan metode penelitian dua sisi, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N kurang K kurang 1, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas pada penelitian ini. Berdasarkan jumlah data pada penelitian ini sebanyak 35 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini adalah 35 kurang 3 kurang 1 sama dengan 31. Dengan jumlah derajat bebas sebesar 31 maka ditentukan besarnya nilai T tabel adalah sebesar 2,039. Data 31 yaitu diambil dari tabel nilai kritis distribusi T yaitu di bagian 0,025. 31 yaitu 2,039. Tabel 2 pengujian hipotesis. Berdasarkan pada tabel 2 tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Pengaruh kompetensi auditor terhadap akuntabilitas auditor. Diketahui bahwa variabel kompetensi auditor memiliki nilai T hitung sebesar 2,171
Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel, maka dihasilkan bahwa 2,171 lebih besar dari 2,039 dengan tingkat signifikan sebesar 0,038 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi auditor terhadap akuntabilitas auditor. Di bagian B, T hitung sebesar 2,327 dan dihasilkan bahwa 2,327 lebih besar dari 2,039 dengan tingkat signifikan sebesar 0,027 lebih kecil dibanding dengan nilai alfa. Di bagian C, T hitung sebesar 2,107 dan dihasilkan bahwa 2,327 lebih besar dibanding 2,039 dengan tingkat signifikan sebesar 0,043. Pengujian hipotesis secara simultan. Uji setempat dilakukan untuk melihat tingkat signifikan kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor secara simultan terhadap akuntabilitas auditor. Hasil uji secara simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3 kita ambil dari tabel ANOVA, kita copy paste pindahkan ke Word. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas atau pembilang DF1 dan derajat bebas penyebut DF2. Untuk menentukan DF1 maka dapat digunakan rumus K-1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya nilai DF2 dapat digunakan rumus N kurang K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya nilai DF2 adalah 35 kurang 4 sama dengan 31. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dapat dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya nilai F tabel adalah sebesar 2,91. Berdasarkan pada hasil pada tabel 3 dan nilai F tabel dapat diketahui bahwa nilai F hitung besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah sebesar 47,764 lebih besar dari F tabel sebesar 2,91. Dalam kurung, 47,764 besar dari 2,91 dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibanding dengan nilai alfa 0,05. Koefisien determinasi. Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor, menjelaskan akuntabilitas auditor. Untuk dapat mengetahui besarnya determinasi kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor, menjelaskan akuntabilitas auditor, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabelnya kita ambil dari model summary, kita copy paste, kita pindahkan ke Word. Berdasarkan pada tabel 4, diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,822 atau sama dengan 82,2%. Artinya bahwa kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor mampu untuk menjelaskan akuntabilitas auditor adalah sebesar 82,2%. Sisanya 17,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.